ya. Kelihatan ya. Semuanya, selamat pagi, selamat subuh waktu Italia. Kalian bisa say hi to Jessica. Halo. Hai. Oke. Hari ini kita nggak belajar materi, tapi kayaknya mau curhat aja ya. Ya, nggak usah yang pening-pening lah, santai aja. Oke, jadi ini judulnya aja Truth on Studying Astrofisik. Jadi mungkin kalian idealis gitu pas belajar astrofisika. Gitu. Jadi hari ini kita em, agak sharing informal atau personal ini aja ya, experience gitu. Oke, bisa dimulai Jess Oke, bentar-bentar. sambil Ke, memperkenalkan diri ya. Silahkan. kepencet. Kelihatan nggak share screen-nya? Hilang. Ah, hilang nih. Hilang. Hilang. Aduh, Hilang. sabar, sabar, sabar. Sorry banget ya. Itu oke, nggak apa-apa. Oke, oke. Kita tunggu. Kita ngobrol dulu deh, gue tidak sambil nunggu. Oke, Jessica, kamu punya Instagram namanya @yourastrophysicist ya. Betul sekali. Itu Oke, kenapa sebenarnya kamu Pak? lebih ke Iya, alasannya apa? itu sebenarnya lebih ke mimpi aku sih. Itu kayak aku nggak mau ngebiarin mimpi aku cuman tenggelam dalam mimpi aja, tapi aku pengen itu dari aku kuliah di UGM nih kalau nggak salah. Aku bikin username kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah kecapai sih. Dalam Oke, on the way alhamdulillah. menuju gitu. Kelihatan kali ya? Oh, masih belum. Oke, sambil menunggu mungkin setelah lagi kelihatan lagi. Apa yang akan kamu Nah, ceritakan ini di kelihatan nih. presentasi ini? Ya, kira-kira nanti kamu mau cerita apa? Di sini aku mau cerita tentang ya dari judulnya ya The Truth of Studying Astrophysics, tapi lebih tepatnya lebih ke observational astrophysics karena di sini aku itu bukan bukan theoretical astrophysics and cosmology, tapi departemenku itu physics and astronomy, cuman aku masuknya ke observational astrophysics dan cosmology. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya kalau ada pertanyaan, tapi aku mulai aja kali ya Bu ya. Oke, silahkan boleh mulai. Yang paling ujung kedengeran ya. Oke, boleh dimulai Jess, silahkan. Oke, Sambil selamat ngopi-ngopi biar pagi. jangan ngantuk ya. Masih subuh. Iya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Jessica, Jessica Syafaqutmaina. Aku merupakan alumni Fisika UGM angkatan 2019. Eh, aku adalah apa ya? Kalau bisa dibilang waktu zaman di Fisika UGM aku nggak pinter-pinter amat. Rata-rata gitu. Rata-rata cuman aku punya mimpi yang cukup aku kejar sampai akhirnya aku bisa mendapatkan mimpi itu kayak gitu sih. Jadi uh, kalau bisa dibilang aku bukan bukan beruntung, bukan juga aku pintar, tapi aku apa ya, resilient, yang artinya tuh kayak aku terus-terusan melakukan apa yang aku mau dan sampai itu terwujud kayak gitu. Jadi ya begitulah, itu aku mendefinisikan aku sebagai seorang yang resilient kayak gitu. Terus oke, belajar astrofisika. Ini adalah screenshot dari aku ketika ngobrol sama kawanku. Awalnya waktu aku persiapan buat apa namanya, buat presentasi ini, aku tuh bikin pakai Beamer, aku bikin pakai latex, dan aku kayak ya udah kayak waktu aku presentasi di uh, oral examku. Cuman aku ngobrol sama kawanku, kataku, ya aku lanjut ya. Jadi waktu aku pertama kali bikin ini tuh bikin presentasi buat PPT atau apapun itu, aku kan pakai Beamer, pakai latex karena kebiasaan waktu oral exam itu bikin latex gitu. Cuman kayak kawanku bilang, suara aku masuk nggak ya? Cara Masuk ya? Suara aku masuk nggak Bu? ini kan share kedua. Masuk, Masuk, tapi aku tapi lagi aku mau lagi mau geser-geser. geser-geser slide.
Oh gitu. Oke. Oke. Ya, Ya. oke. Oke. Berarti Berarti sekarang sekarang di slide slide yang yang kedua apa ketiga? ketiga? Kedua aja dulu. Oke. Halo, Halo, halo. Suaraku masuk nggak? halo Halo Jessica, bisa dengar Jessica, aku? bisa dengar Halo, aku? halo, halo. Waduh. Oh ya. Ya. Apakah share-nya Apakah benar? share-nya benar? Halo, halo. Halo, apakah Halo. slide-nya benar yang ini? Halo, 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 halo. Ah, nggak bisa dengar aku ya? Halo. Halo, nggak bisa Nggak dengar bisa aku? dengar aku. Halo, halo, halo. Suaraku masuk? Oh, kayaknya nggak bisa dengar ya. Bisa dengar nggak? Bisa dengar Bisa nggak? dengar nggak? Bisa, 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 bisa. Tapi suaraku Bisa. kedengeran. Bisa. Kedengeran. Oh, oke, ya udah. Oh, kira suaraku nggak kedengeran. Kedengeran. Aku lagi share screen. Oke, aman, aman, aman. Apakah bisa lihat share screen? Aman, aman, aman. Oke, mungkin aku lanjutin kali ya, Bu ya. Halo? Halo Jess, apakah bisa dengar suaraku? Dengar, dengar, dengar. Halo? Halo, halo, halo. Oh ya, yang kemute ya. Ini. Halo? Halo? Apakah bisa dengar Apakah Halo, suaraku? halo. Aman? Suaraku masuk nggak? Hmm. Bentar. Halo Yes, Jess, apakah kamu apakah bisa kamu bisa dengar dengar suaraku? suaraku? Bisa? Bisa, bisa, bisa. Bisa. Tapi kamu Bisa. kenapa Tapi kamu jadi nggak kenapa bisa aku jadi nggak dengar bisa ya aku dengar ya suaranya? suaranya ya? Halo, halo, halo. Masuk nggak? Halo, halo. Halo, Halo? Jess, coba Yes, kamu coba kamu tes tes audio lagi. audio lagi. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Nggak kedengeran ya? Dengar ya. Suaraku masuk Suara nggak? nggak? Oh, suara kamu Tes, nggak tes, masuk. tes. Sorry. Bisa tes audio lagi coba. Halo, 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 halo. Suara masuk Oh, setting aman ya, kamu tapi kamu tidak tidak terdengar terdengar di di sini. sini. Bentar, aku live dulu bentar. Oke, oke. Oke, ya. Oke. Nggak tahu. Hah? Gimana, gimana? Dia keluar kok. Dia keluar. Keluar. Dia keluar dulu. Kenapa? Kameranya siapa? Kamera ini. Ya, lo duduk sini. Masuk nggak? Hari ini. Masuk Oh, nggak? Jessica udah masuk lagi. Udah masuk nggak? Halo. Coba kamu tes suara lagi, Jess. Bisa masuk suaranya?
Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. oke, kamu Oke, bisa kamu sangat tulisannya masuk tulisan tapi suaramu suara belum. Jaringannya dia ya. dia. Kayaknya Iya, jaringan dari sana sih. Halo, halo, masuk nggak sekarang? Jaringan dari masuk. sana sih kayaknya. Jadi Jadi gimana? Halo, halo, Apakah halo. kita apa yang pending? karena suaranya nggak masuk. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo? Halo? Aku tidak Aku mendengar tidak suara mendengar suara Jessica sih. Jessica. Kalau masih unstable berarti kita plan B ya. Plan B ya. Kita Kita pending plan B. acara hari ini. Oke. Oke. Kayaknya tidak Tidak bisa bisa masuk nih Halo, halo, halo. suaranya. Oke, gimana ya? Enaknya ya? Oh, dia close lagi. Kalau nggak bisa hari ini berarti kita minggu depan ya? Atau besok Jumat? Atau kita nanti dari masing-masing aja? Kayak Halo, online halo. gitu ya? Halo, halo. Dari rumah kalau bisa. Oke? Halo, Karena halo, kan ini halo, halo, halo. udah Udah. lebih dari jam 9 juga. Halo, bisa open mic lagi, Halo. Jess? Udah, nggak kedenger. Oke. Tapi suaramu nggak Suaramu denger nggak nih. dengar nih. Kamu Kamu masih masih tidak terdengar. Sekarang kedenger nggak? Halo? Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. belum terdengar suaranya. Belum terdengar sih suaranya Jessica dari Dari sini. sini. Oh, Oh, ya. ya. Karena aku nggak Karena bisa aku nggak bisa dengar Jessica, berarti. berarti. Gimana ya? Dari kamu Oh, dari masuk kamu banget. masuk banget ya. Dari Tapi kamu dari nggak kamu nggak dengar sih. Oke. Hmm. Hmm. Jawab dulu ya dia. Halo Jess. Iya. Oh gitu. Iya sih. Tapi kalau suara kamu nggak kedengeran juga. Kita ada lebih aja. Sure, sure. Maksudku kalau dari sana setting Zoom-nya udah di setting belum? Karena tadi tuh tiba-tiba nge-glitch dan aku nggak tahu juga. Jadi bukan dari akunya, kayak dari setting Zoom sananya. Aku udah open mic, Bu. Dari tadi aku open mic. Mm-mm. Bu, aku coba pakai pakai HP ku deh audionya bentar ya. Kalau nggak bisa juga nanti kita plan aja, jadi kita postpone aja gitu. Bentar, Bu. Karena mungkin jaringannya unstable dan
ada problem. Kayaknya Tes, kita tes. pending aja berarti ya acara hari ini. Tes, tes, halo, halo. Karena aku belum mendengar suara Jessica lagi di sini. Udah aku setting-setting. Kalian kalau mau capture-capture boleh silahkan. Mumpung di ruangan ini. Besok-besok kita nggak di sini lagi. Kalau sekarang masuk nggak, Bu? Jessica, kamu udah Halo, masuk halo. pakai Halo, halo. HP yang ini udah masuk. Iya, ini aku pakai Coba HP. bisa open mic mungkin. Ini udah open mic, Bu. Halo, halo. Halo, halo. Chat ya. Oh, kamu udah open mic juga. Oke, so kayaknya apa? Suaranya Mbak Jessica ke kalian. Oke, berarti kayaknya kita masing-masing aja gimana? Ya, aku kasih linknya ke kalian, terus kalian lewat HP masing-masing. Gimana? Kayaknya linknya udah ada di UGM Physics ya. Bisa langsung aja masing-masing dari UGM Physics. Oke. Jadi kalian join aja di sini. Oke, oke. Jadi dari tadi kalian dengar juga ya suara aku? Halo, halo. Yang masuk di sini, di Zoom-nya. Kedengar Udah nggak? dengar? Kamu mungkin udah Halo, open mic. Terus Dengar, yang Mbak? lain mungkin boleh join. kedengar katanya, Bu? Oke, kalian udah Oke. join? Kalian online Zoom tapi dari masing-masing. Oke. Udah pada join ya yang lain ya. Jessica, coba kamu share screen. Bisa nggak? Halo, halo. Bentar, bentar. Di unsend screen dulu, Bu, itunya. Zoom-nya. Bentar ya. Halo, halo. Ibu, Halo? unsend screen dulu. Oh, ini stop sharing dulu aku. Ya, terus habis itu coba kamu sharing dah, Jess. Bisa nggak? Lagi loading. Oke. Nah, udah. Oke, kamu udah. Silahkan dilanjut. Oke, bentar ya. On video dulu. Sekarang aku kedengeran nggak? Dulu. Mungkin apa namanya? Suara aku kedenger ya? Mana boleh kasih Kayaknya, reaction? ya. Kalau aman, Oh, oke, aku kasih reaction dulu ya. apakah Yang aman? lain boleh kasih reaction mungkin, teman-teman. Halo, suaraku apakah aman? Aman di sini. Oke, sip, sip, sip. Thank you udah dikasih reaction ya. Oke, setelah kendala yang sangat banyak ini, mungkin aku coba apa ya, tenang diri dulu kali ya. Jam 3 di sini dan masih agak sepi di sini. Oke, aku kembali lagi dari awal. Sekali lagi kenalan, nama aku Jessica dan di sini aku mau cerita-cerita soal aku kuliah di University of Padova, Departemen Fisika dan Astronomi dengan jurusan Observational Astrophysics and Cosmology kayak gitu. Terus tadi aku
cerita sedikit, sebenarnya ekspektasi dan realitanya itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sangat-sangat jauh. Awalnya sangat jauh dalam arti aku pikir akan jadi indah dan sangat senang, menyenangkan dan sebagainya. Kalau kalau dibilang menyenangkan, menyenangkan, cuman eh, kalau kata kawanku ini dia bilang kayak gini, belajar itu nggak mudah. Aku beberapa kali nulis juga di Substackku mengenai belajar itu kalau nggak menyakitkan berarti belum belajar. Nah, apalagi fisika atau matematika itu tuh bukan hal yang alamiah untuk manusia, bahasa matematika dan fisika itu. Makanya pada akhirnya emang menyakitkan gitu loh. Dalam arti kayak ekspektasinya akan berbunga-bunga, iya sih berbunga-bunga di Eropa. Cuman kayak tetap aja realitanya susah juga kayak gitu. Mau belajar di Indonesia, mau belajar di mana-mana juga tetap fisika dan matematika itu nggak mudah, dan bukan cuma itu, belajar itu emang pada dasarnya nggak mudah. Itu yang mau aku highlight. Terus untuk selanjutnya, ini ini pengalaman personal ya. Aku bilang ke kawanku, terus gimana sih caranya ngejelasin pengalaman kuliah saat pengalamannya itu sulit semua, kataku. Terus dia bilang, ya udah jujur aja, bagian ini sulit, bagian ini menyenangkan, dan nggak usah ditutup-tutupi. Terus aku bilang kayak gini, jujur ya, kalau ditanya pengalaman kuliah astrofisika, aku muntah tiap beres belajar. Maksudnya muntah tuh bukan berarti kayak itu pusing banget atau susah banget, tapi lebih kayak terlalu banyak informasi yang aku dapetin. Padahal nggak semua orang bisa dapat informasi itu kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat, bagi aku tuh sangat-sangat overwhelm gitu loh. Aku dapat informasi yang sangat banyak gitu loh. Dan untuk kuliahnya dalam satu matkul itu ujiannya tuh nggak satu apa sih, sistem kebut semalam, nggak cuma sekali terus ya udah apa namanya, bakalan bakalan beres ujian gitu loh, semalam doang belajar ujiannya, enggak. Tapi aku belajar itu sebulan 2 bulan untuk satu mata kuliah, dan kebetulan di sini ujiannya 5 kali dalam setahun. Jadi dari fall, winter, autumn, terus kayak apalagi summer enggak deh kayaknya, sama. Jadi di semua season itu ada bagian ujiannya kayak gitu. Dan aku dari ujian itu, dari nilai itu dari 1 sampai 30. Aku dapat 28 dan 9, 29, nggak pernah dapat 30. Tapi itu juga susah banget, gila gitu. Dan itu belajarnya tuh sampai sampai nangis, sampai kayak sampai apa ya, aku bilang kayak sirkus gitu loh, kayak sirkus, karena di Itali kebetulan ujiannya itu oral exam, untuk aku oral exam semua, ujian lisan semua, tapi itu tuh kayak di depan profesor dan di depan teman-teman, jadi kayak presentasi gitu. Dan kalau ditanya kenapa kayak gitu, karena day to day life dalam seorang astrofisikawan atau seorang kosmologis adalah dengan presentasi kayak gitu. Jadi itu ngebikin apa ya, mental dan juga persiapan untuk day to day seorang astrofisikawan dan seorang kosmologis seperti itu kayak gitu. Jadi ya iya, belajar itu menyakitkan, iya, dan informasi itu bikin overwhelm. Terus apa dong, aku bukan motivator kata aku ke temanku. Tapi kita lanjut. Nah, ini adalah contoh kalau aku tuh nggak bohong, kalau ujian di Italia itu susah banget. Jadi sesusah itu, menakutkan itu. Dan kita tuh kayak kayak di sini, kayak ada profesor lagi duduk, terus kita di depan nulis papan tulis, terus kayak di belakang tuh kawan-kawan kita semua gitu loh, yang lagi Kayaknya di yang lebih lagi nunggu jelas. bagian buat ujian oral exam ya kayak gitu. Jadi mental iya, susah iya gitu. Gitu sih. Tapi bukan berarti ini jadi hambatan yang apa ya, jadi apa, ini adalah day to day life sebagai seorang astrofisikawan dan seorang kosmologis gitu loh. Jadi kamu, ya kita, aku dan teman-teman nggak usah jadiin ini sebagai takut kayak aku nggak mau, tapi ini jadiin sebagai, oh, kalau nyatanya kayak gini berarti aku bakalan punya apa ya, aku harus harus ada bekal apa nih gitu loh. Nah, ada satu hal yang mau aku bilang, sebelum ada satu penyesalan lah yang bisa bilang aku, adalah aku
waktu gap ketika aku belum keterima master sama ketika aku lagi kerja gitu, aku nggak belajar master, nggak belajar buat S2 seserius itu. Jadi gapnya itu cukup tinggi sama kawan-kawan yang di sini. Jadi karena pertama examnya susah, kedua emang 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 materinya susah juga, mending ada gap ketika kalian sebelum mau S2 gitu, kalian belajar juga gitu. Jangan lupa belajar lagi. Terus ini adalah uh, apa yang aku pelajari tahun ini. Ini final examination ini bukan, cuman untuk yang wajibnya itu mathematical and numerical method, itu semua orang kayak di S1 juga ada deh. Tapi ini lebih advance. Terus GR, general relativity, ini tuh ujiannya oral exam juga dan kayak di ruangan yang sangat menakutkan dan dosennya cukup menakutkan, dan kita ya kayak di ruangan aula gitu, terus kita coba buat kayak ngejelasin dan ada soal-soal dan kita apa yang lempar dadu gitu buat dapetin soal yang mana, dan itu sangat-sangat bikin deg-degan gitu. Terus ada spektroskopi, ada celestial mechanics tapi aku nggak bawa celestial mechanics. Terus nuklir fisik aku nggak bawa, astrofisik aku nggak bawa, gravitational fisik aku nggak bawa, terus multi messenger astrofisik aku nggak bawa, planetari aku nggak bawa, entah kenapa karena aku ngerasa kurang tertarik ya. Interferometri aku bawa, fundamental modern fisik aku bawa, fundamental of astrophysics and cosmology juga, galactic dynamics enggak aku bawa. Nah ini lab bisa dipilih antara infrared atau high energy, aku milihnya high energy. Terus aku selected topic in modern astrophysics gitu. Ini untuk tahun pertama. Terus kita lanjut untuk tahun kedua alias aku sekarang. Nanti karena ini masih masih liburan summer, ini adalah tahun kedua dan aku bisa ngambil tiga apa ya tiga, tapi satu lagi bebas gitu, apa mau ngambil 4 apa 3 gitu. Aku masih belum kepikiran yang mana, tapi kayaknya aku mau nyoba semuanya kelasnya masuk, dan aku mau ngeliat mana yang cocok buat aku. Jadi kalian tuh bisa masuk kelas kalau di master tuh bebas, kalau misalkan nggak masuk kelas juga nggak apa-apa, mau masuk semua kelas juga nggak apa-apa, karena presensi itu nggak jadi suatu hal yang dipikirin gitu loh. Dosen-dosen tuh, profesor-profesor tuh nggak ini, halo gimana, Kamu sekarang di slide keberapa? halo Sorry, halo halo soalnya di sini ada. Nggak denger ya? halo Oh, kamu nggak denger ya? halo gimana Bu? Oke, aku kira boleh. Oke, sip. Aman. Jadi untuk S2 itu kalian bisa masuk kelas sekapanpun kamu mau, tapi bagiku pribadi itu tuh jadi suatu hal yang wajib, karena informasi-informasi yang didapetin dari profesor-profesor kalian itu nanti ketika kalian S2 atau PhD itu bakal jadi suatu hal yang informasi yang nggak kalian dapat di internet, tapi itu suatu hal yang memang apa ya, itu adalah poinnya kalian S2 atau kalian PhD gitu loh. Jadi secara aku pribadi aku akan terus masuk kelas gitu sih. Nah terus sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin astrofisika itu unik dibanding other branch of physics gitu, apa gitu. Nah ini aku dapat apa namanya, dari Astronomy with Andrea di Instagram, ada diagram Venn tentang uh, perbedaan dan kesamaan dari astronomi, astrofisik, dan kosmologi. Kalian kalau penasaran, kalian bisa ke Instagramnya Astronomy with Andrea. Itu keren banget, dia ngejelasinnya sangat sangat keren, dan dia bahkan ngerank
matkul-matkul astrofisika gitu. Dan astrofisika itu sebenarnya kalau astronomi kita bisa lihat ya, astronomi itu lebih ke kayak sky survey, katalog, measurements. Jadi lebih ke kayak gimana caranya kita mengklasifikasi bintang itu sendiri, kayak katalog dalam bintang itu sendiri, teleskop observation dan sebagainya. Nah, kalau astrofisik sebenarnya lebih lebih luas. Ini cuma contoh doang gitu loh. Contohnya kayak misalkan ada stellar astrophysics. Stellar astrophysics itu lebih ke fokus kepada bintang-bintangnya, lebih fokus kepada misalkan color magnitude diagram dan sebagainya gitu loh. Itu lebih fokus ke sana, lebih fokus ke metallicity-nya. Kita nggak cuma ngomongin tentang katalognya bintang doang, tapi kita ngomongin tentang metallicity-nya, kita ngomongin tentang chemical abundance-nya, kita ngomongin tentang banyak hal di astrofisika itu. Jadi ketika kita belajar astrofisika, kita nggak cuma belajar fisika, tapi juga kita belajar kimia, kita juga belajar apalagi biologi enggak sih. Tapi kalau planetary astrophysics adanya sih, ada biologinya, tapi aku nggak ikutan kelasnya. Jadi kita bisa belajar banyak hal gitu, ada komputasinya gitu. Dan kosmologi itu lebih fokus ke hal-hal yang lebih historikal, bisa dibilang kayak misalkan Big Bang, dark energy, hal-hal yang lebih eksotis dan hal-hal yang lebih kalau eksotis kayak black hole sih, tapi kayak Big Bang dan dark energy itu lebih ke historikal kalau bagiku kayak gitu. Nah, terus di astrophysics uniknya, kita kan tahu kalau misalkan ketika kita di lab waktu aku S1 di lab di fisika, kita tuh akan selalu bukan memegang sih, kayak ngelihat secara fisik, secara indera, kita bisa ngelihat si bedanya yang kita teliti gitu loh. Ataupun misalkan kita bisa ngoding atau gimana, tapi kebanyakan fisika tuh bisa ada wujudnya gitu. Kalau astrofisika wujudnya ada, cuman nggak bisa kita pegang gitu loh. Itu adalah sesuatu hal yang unik dan juga bisa dibilang sebuah tantangan karena sebenarnya kalau misalkan kita nggak bisa megang eksperimennya, gimana caranya gitu loh. Nah, observational astrophysics, yang mana apa yang aku pelajari itu adalah sebuah fundamental dari kita melihat sesuatu yang sangat besar dan kita mencoba untuk solving problemnya dengan cara itu kayak gitu. Oke, terus kepencet. Oke, lanjut. Terus modern astrophysics ini aku coba bagi jadi 4. Sebenarnya banyak banget ini. Dan pertama ada observational astrophysics yang aku bilang, kayak misalkan dia ngomongin tentang photon statistik, instrumentation, atmosfernya juga kita coba karena kita butuh untuk dapetin bintang dan kita terkena jadi si atmosfer itu ngebikin suatu mengganggu lah, bisa dibilang kayak gitu, mengganggu kita sebagai observational astrophysics. Jadi kita juga belajar kimia untuk belajar atmospheric opacity, terus kita belajar space telescope yang pasti itu, dan image processing. Jadi ketika aku belajar observational astrophysics, aku kebanyakan ngoding gitu, bukan teoretikal tapi aku ngoding gitu. Terus kemudian stellar physics ini lebih ke color magnitude diagram, lebih ke caranya kita melihat usia dari bintang, melihat usia dari salah satu objek kayak misalkan galaksi atau stellar population, dan kita bisa ngelihat usia dari alam semesta itu, usia dari objek itu, dan kita bisa ngelihat menggunakan satu diagram, itu color magnitude diagram yang kita bisa pakai isokronnya dan sebagainya. Terus kalau cosmology itu lebih fokus ke, dan ini yang lagi aku pelajari dan ini cukup susah banget, adalah observational cosmology, karena
itu tuh lebih ke kayak kamu punya teoretikalnya dan kamu punya landasan-landasan data dari teleskop-teleskopnya. Tapi yang kita omongin tuh bukan cuman galaksi, kita ngomongin tentang cosmic microwave background, kita ngomongin tentang dark matter, dark energy, dan itu cukup sangat sulit gitu loh. Karena kita nggak cuman ngegabungin kayak udah ada teoretikalnya, terus observational data-datanya, terus kita ngelihat, kita harus paham teoretikalnya, tapi observationalnya juga kita harus bisa gitu. Dan terakhir adalah extragalactic, ini lebih ke fokus mengenai hal-hal yang eksotis kayak misalkan AGN atau active galactic nuclei atau yang biasa kita bilang black hole, terus thermodynamics, quenching dan sebagainya. Terus, nah ini salah satu figur yang sangat berguna bagi observational astrophysicist yang aku bisa ngobrolin tentang banyak hal cuman dari satu figur ini gitu. Pertama, kalau misalkan kita sebagai orang awam misalkan, gimana sih caranya kita ngelihat dan mengamati dan membuat eksperimen objek bintang gitu. Gimana sih caranya gitu. Nah, kita ngelihat kalau ini tuh adalah spektrum elektromagnetis spektrum wavelength gitu. Kita ngelihat kalau sebenarnya ada kalian udah ngerti lah ya karena kalian fisika juga. Jadi dalam wavelength itu kita ada gamma rays, ada X-ray, ada UV, ultraviolet, ada visible light, ada infrared, near infrared, ada radio dan ada radio yang long wavelength-nya gitu loh. Nah, untuk observational astrophysics kita bisa menggunakan beberapa atau mungkin nggak semuanya sih, tapi beberapa dari wavelength itu dengan teleskop yang berbeda, misalnya kayak gamma rays, aku lupa nama-namanya apa, tapi kalau gamma rays itu ada pakai teleskop yang dia tuh di space teleskop dan dia pakai gamma gitu loh. Terus kalau visible light kita pakai teleskop optik, yang mana teleskop optiknya misalkan kalau kita ada misalkan di Boscha atau kita punya teleskop biasa aja di rumah kita, misalkan kalau kalian punya teleskop misalkan kayak gitu. Terus ada juga yang pakai infrared, itu biasanya lebih di di luar atmosfer gitu. Terus ada juga yang pakai radio, itu biasanya pakai interferometri gitu. Nah, terus bedanya apa dong? Nah, karena kita itu kita nggak bisa punya suatu teknologi yang bisa mengamati semua wavelength semuanya kita dapat gitu. Kita pakai apa sih namanya? Kita pakai teleskop yang memang khusus gitu loh. Dan teleskop itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maksudnya kelebihan gimana? Dari optik misalkan dari visible light kita misalnya bisa ngelihat banyak hal tapi nggak yang bisa kita ngelihat di gamma ray misalkan kayak gitu. Nah, kenapa? Nah, kenapanya ini adalah satu mata kuliah namanya mata kuliah astronomical interferometry, yang mana sebenarnya dengan kita punya kalau kalian tahu ada namanya interferometry, itu very long baseline interferometry, yang mana kita bisa bikin contoh misalkan ini bumi, di sini ada apa namanya satu radio teleskop di sini misalkan di Italia gitu, satu di sini di Jogja. Nah, misalkan ya karena di Jogja kayak agak susah, di Italia juga susah sih, ini Italia sama Jogja. Terus habis dari sana kalian tuh dari dua teleskop radio itu kalian bisa kayak ada satu ngelihat ke satu fokus objek gitu loh. Nah, itu bisa bikin kita jadi lebih punya range dari kita ngelihat si objek itu lebih luas gitu. Itu kalian bisa cari lagi namanya very long baseline interferometry atau VLBI, atau kalian bisa lihat di Wikipedia tentang
astronomical interferometry, dan itu cukup apa ya, cukup nggak begitu rumit, cuman itu bisa kalian coba buat, kalau kalian tertarik kalian bisa coba baca-baca dulu dari sana kayak gitu. Tapi pada intinya observational astrophysics ini kita lebih fokus ke, nah ini siap-siap, ini adalah grafik yang tadi sebenarnya, cuman ini lebih kompleks. Jadi ini ada beberapa teleskop, dan ini invisible light, terus ini infrared astronomy, kita dapat apa aja dan sebagainya. Ini bikin takut sih sebenarnya sih ini ya, si grafiknya. Tapi intinya adalah dengan berbagai wavelength atau apa namanya, dengan berbagai wavelength yang kita punya, yang ada yang eksis di dunia ini, kita bisa pakai beberapa opsi untuk teleskop untuk melihat apa ya, untuk melihat dan mengobservasi astronomi, mengobservasi objek-objek di alam semesta kayak gitu. Terus sekali lagi, terus apa bedanya kosmologi? Kosmologi itu fokus ke hal-hal yang nggak cuma eksotis tapi historical, kayak misalkan Big Bang, dark energy, sama simulation bahkan. Nah, di sini ketika ngomongin tentang observation kosmologi, yang mana aku belum ujiannya karena susah banget. Jadi aku mau ujian nanti observation kosmologi. Itu sebenarnya kita ngomongin tentang theoretical dulu. Ketika kita belajar, kita ngomongin theoretical dulu, kita ngedeterminasikan tentang prediction dari theoreticalnya, dan kita ngitung juga banyak hal mengenai misalkan tentang nuklir fisik data, ini ada tentang BBN dan sebagainya. Cuman daripada pusing-pusing, ini ada grafik yang kita ngomongin tentang kosmologi, dan dari kosmologi ini kita berangkat dari theoretical. Dan terus observationalnya apa dong gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Observationalnya gimana? Apakah kita pakai teleskop juga? Kebetulan kita punya teleskop ini yang mana kita bisa ngedeteksi bisa dibilang cosmic microwave background dari alam semesta kita, dan itu bisa kita, dan ini cukup sulit dalam arti aku belum bisa ngejelasin secara detail, secara teknikal, karena sangat sulit dan aku belum lulus ujiannya. Cuman for the sake of ya nggak yang in-depth banget, ini lebih kayak kita dapat data dan kita coba untuk gunain data-datanya itu dari teleskopnya itu untuk mengsimulasikan universe gitu. Dan itu susah banget karena kamu harus paham teoretikalnya juga gitu loh, yang mana aku cukup kurang gitu loh. Nah, terus apa sih bedanya gitu loh, ini cukup penjelasan yang sangat bisa bikin nggak pusing. Ada teori, misalkan teori pertama ada kita dapat general relativity. Terus cosmological modelnya apa? Kita ada Big Bang theory. Observationnya apa? Dari expansion of the universe gitu. Terus kita punya standar model dari particle physics nih, kayak anak-anak particle physics ngerti ini. Terus ada apa lagi? Kita ada hot Big Bang theory untuk cosmological modelnya. Observationnya apa? Elemen abundance. Jadi kita nggak cuma kayak theoretical versus observational, tapi kita semua bareng gitu loh. Kita nggak musuh-musuhan gitu loh. Terus yang terakhir ada quantum theory, ada inflation, terus ada CDM universe sama inflation. CDM tuh cold dark matter. Terus kita ada observationnya apa? Ada cosmic microwave background. Dan juga kita ada lambda CDM universe dan inflationnya. Kemudian kita ada observationnya, ada accelerating expansion dan flat universe. Dan ini adalah sejujurnya ini adalah yang flat universe, itu sangat theoretical dan sangat-sangat pusing. Dan ini yang aku gagal ujian tuh gitu tentang flat universe, dan itu susah banget. Cuman aku minta doanya supaya lulus, jadi kita lanjutin. Terus aku juga kebetulan waktu ada
astrofisik, secara astrofisik aku dapat data JWST atau James Webb Space Telescope. Aku dapat project dari dosenku dan aku kebetulan dapat apa ya, dipercaya untuk dapat data dan aku ngolah datanya, dan ini adalah data yang aku pakai sama data yang aku apa ya, olah lah, bisa dibilang data yang aku olah sama kawanku, salah satu dari kawanku projectnya. Dan ini adalah color magnitude diagram. Apa itu color magnitude diagram? Color magnitude diagram itu bisa bilang kayak kalau kamu mau ngelihat bintang atau ngelihat, nggak bisa bintang deh, kita mau ngelihat objek di langit, galaksi atau population, stellar population atau apapun itu, kita yang bisa kita dapetin itu sebenarnya informasi apa aja sih? Yang bisa kita dapetin itu adalah color atau warna dari si objeknya, magnitudenya dan magnitudenya. Dan dari color dan magnitude itu kita bisa dapetin banyak hal. Contoh, kita bisa tahu dari apa namanya, usia dari tiap tiap apa namanya, objeknya gitu loh. Kita bisa tahu chemical abundance-nya, kita bisa tahu itu tuh apa namanya, si objek-objek itu tuh apa aja, dapat chemical-nya gitu yang bisa kita lihat juga, apakah dia white dwarf kah, apakah dia apa, dan ini semua bisa terlihat dari satu apa namanya, satu diagram ini aja gitu, yang mana prosesnya sangat susah. Dan kalau misalnya kalian mau nanya gitu kayak nanti kalau kalian mau nanya boleh, tapi yang mau aku kasih tahu sekarang adalah mungkin kalian penasaran datanya tuh kayak gimana sih gitu loh. Data JWST itu kayak gimana. Sebenarnya datanya data teks doang, data angka doang. Jadi datanya tuh nggak sampai 1 MB, dia cuman berapa kilobyte, dan itu literally cuman aku lupa nge screenshot, itu cuman data doang, data kayak angka doang gitu. Itu kita bisa lihat dari sini, ini adalah hasilnya. Terus ini aku sebenarnya nanya ke kawanku, aku kan bukan motivator, kata kawan ini sebagai terakhir lah, tapi kawanku bilang kalau aku speak up aku bakal bilang kayak gini. Ini literally kata-kata kawanku, katanya dia bilang belajar itu bukan hal mudah, apalagi kalau kalian mau tumbuh. Aku di sini tidak ingin bilang kalau di sini tuh belajar di sini tuh all sunshine and glory, katanya. Justru banyak saatnya aku tumbang, aku sakit, aku capek, aku nangis, aku gagal ujian, dan merasa mempertanyakan kayak apakah aku emang bener cocok ya di astrofisika ini gitu. Tapi saat itu juga aku ngerasa kalau ini tuh yang bikin aku hidup gitu loh. Ketika aku coba sebelum aku kuliah, aku kerja dan sebagainya, itu nggak bikin aku ngerasa hidup. Dan yang bikin aku hidup itu ya aku resilient, aku coba untuk bangun dan belajar kayak gitu. Itu kata kawanku yang emang bener sih sebenarnya gitu. Terus akhir ini ada kata-kata dari ada kak ini akhir ini ada kata-kata dari kawanku, katanya. Terus dia bilang, Terence tahu nggak, katanya. Terus aku tuh bilang sebenarnya aku juga nggak tahu, kalau dia famous banget. Dia tuh field medalist, dia juara IMO ketika umurnya masih 10 tahun, katanya. Terus kata dia setelah Terence tahu aja kalau ketika belajar hal baru tuh bisa frustasi, katanya. Dan itu coret-coretannya gitu, bisa lihat I hate Jan, nggak kebaca sih, pokoknya dia bilang aku benci si orang ini gitu, karena emang susah gitu. Dan pada akhirnya belajar itu bukan sesuatu yang mudah, karena kalau misalnya belajar itu mudah, ya apa bedanya dengan kalian cuman baca tapi nggak masuk ke otak gitu loh, jadi cuman lewat doang gitu. Dan ini sumbernya kalau kalian mau. Terus aku bilang aku sematkan di Canva biar fun gitu. Oke, itu dari aku. Terima kasih, dan kalau nanya please jangan yang susah. Aku sudah dihantam banyak ujian, lisan kita lihat. Syukur-syukur masih bisa syukur. Boleh kontak aku di Instagram, di Substack, dan di email. Oke, mungkin segitu dari aku. Wassalam. Terima kasih. Boleh kalau ada yang mau nanya, tapi jangan susah-susah ya.
Halo, halo, halo. Bu Elida nggak kedengar, Bu Elida. Oh iya. Oh Oke, iya. udah bisa Oke, dengar? udah bisa dengar? Bisa dong. Oke, plus lagi dong. Bentar. Pertanyaan, question, ada? Atau kalau enggak ya langsung hubungi dia di yang terakhir itu ya, slide terakhir itu. Aku mau say hi dulu ke Kak Widi, Bu. Mana? Ada di ini di Zoom. Halo, Mas Widi. Ya, yang mana? Satrio Widianto. Widya apa sih? Oh, di Zoom, Widianto ya. sorry. Iya. Kirain di sini. Iya, Mas Satrio Widianto boleh open mic mungkin atau open cam? Ayo, Mas Widi. Halo, Halo. maaf ya nggak bisa open cam, lagi gelap di sini. Jam berapa di sana, Mas? Jam 4 kurang seperempat. Iya, di sini jam 4 lebih 46. Ya, kurang seperempat juga sama. Boleh BTW, Mas dikenalin Widi dulu tuh- nggak Mas Satrio Ya, ini kenalin gimana? dulu. Atau- Aku mau kenalin. Mas Widi tuh PhD di, aku lupa lagi. Kenalin diri aja dulu, Mas Widi. Aku lupa. Eh, Oke, sebelumnya makasih ya Jess. Maaf banget, aku soalnya baru join juga tadi, belum lama. Iya, sebelumnya halo teman-teman, kenalin aku Satria Widianto, bisa dipanggil Widya atau Satria. Sekarang lagi S3 di University of Edinburgh di Scotland, UK. Oke. Bidangnya? Di fisika, PhD fisika, saya ambilnya fisika teori, Bu. Di bidang campuran antara lattice sama machine learning. Oke. Dulu alumni berapa? Dulu 2018 masuknya. Berarti 1 tahun di atas Jessica ya? Iya, Oke. Mungkin kalau ada yang nanya-nanya Mas Satria, bolehkah dari ini adik-adik ini? Mungkin sebelum aku nggak tahu ya Mas Widi apakah mendengarkan aku atau tidak, tapi menurut Mas Widi theoretical sama observational apakah sering berantem nggak di sana? Atau santai aja? jujur kalau di tempatku kita ini sih Jess, agak terpisah karena partikel physics teori itu dia ada office-nya sendiri kan. Kemudian yang partikel eksperimen juga punya kantor sendiri. Jadi kita agak jarang ketemu sih. Tapi kadang ketemu misalkan pas makan siang gitu, ntar ya paling bahas hal-hal sehari-hari aja. Jadi Sih. belum tahu lah apakah kalau ketemu beneran akan berantem apa enggak. Di aku agak lumayan sensitif. Mereka pada teori yang paling keren gitu lebih bisa tapi seru-seruan aja sih. Penasaran deh ya. Oke, mungkin dari kawan-kawan ada yang mau nanya, boleh. Ada yang mau nanya atau mungkin Mas Satria bisa ngasih pesan buat mereka? Aduh, agak ini ya, bukan sesi saya Bu, cuma apa ya? Mungkin ya dinikmati dulu aja buat teman-teman yang lagi S1 atau S2 di UGM. Ntar kalau misalkan mau lanjut ke luar negeri bisa tanya-tanya ke Jessica. Asik buat promosi. Oke, siap. Ini Atau aku mau ditanya, Ibu. mayoritas, Aku kawan-kawan iya di ini sana mayoritas. kawan-kawan di Kamu sana tanya mau mereka ya? tanya. Iya, Iya. karena mereka mayoritas yang lagi ngambil kuliah pengantar astro. Oke. Aku mau nanya deh ke kalian. Iya. Ya. Menurut kalian apa ya? Aku jadi bingung mana ya. Menurut kalian apa materi yang paling kalian suka di astrofisika? Ada yang mau angkat tangan atau belum? Ini baru week 2 sih ya sebenarnya. Aduh. Aku belum Iya ngasih sih. banyak materi, jadi aku di awal tuh ngasih motivasi apa demo, tahu nggak tahu ya. Iya sih.
Iya. Kalau dari Atau ibu atau Rehan sendiri, mau sharing? Oh, ya. nah Kamu boleh nggak nih. astro ya? Dari Kenapa? ibu sendiri ada komentar nggak dari apa yang penjelasanku? Kalau dari aku, thank you tadi materinya itu bukan astro banget, tapi lebih ke truth ya. Apa yang dialami kalau kalian belajar astrofisika. Jadi aku nggak tahu nanti efeknya motivation atau demote, nggak tahu terserah kalian. Both sih, Kalian jadi both sih. motivation Tapi apa demote harus coba? Oh, motivation, bilangnya motivation. cool, Oke, cool, cool. ini Sam bilangnya motivation, Sam. Kamu mau say something? Boleh? Enggak. Makasih. Oh, makasih, katanya makasih. Malu-malu Terus sih. yang bilang motivation selain Sam, iya nih malu-malu. Ya, ada mungkin? Nggak ada. Oke, ya mereka masih malu-malu, tapi aku yakin kalau nanti DM kamu dihubungi mereka, mereka lebih speak up sih kayaknya. Santai ya. Speak up ya, speak up. Iya. Nggak ada yang mau Oke, ada nanya. pertanyaan lagi mungkin? Serius ini nggak ada Apa? yang mau nanya. Aku udah bangun jam 3, jam 4 nih. Iya. Oke, Wilda aja deh nanya something. Izin nanya Mbak Jessica. Kalau tadi Boleh, kan boleh. mungkin yang di heart itu struggle bagaimana seorang mahasiswa gagal dan bangkit lagi kan. Kalau dari Mbak Jessica sendiri, gimana caranya recovery kegagalan itu? Mungkin dari setiap exam atau belajar lah gitu, yang nggak perlu exam gitu. Recovery-nya itu oke. Makasih ya pertanyaan. Bagus sih. Recovery-nya niat awal sih. Karena niat awal aku pengen belajar di sini dan aku ya belajar di sini, dan ketika aku gagal bukan gagal sih. Ketika aku nggak lulus bukan berarti aku gagal semuanya, tapi aku tinggal coba lagi gitu. Itu sih. Nggak perlu apa ya, nggak perlu kayak aku harus janji kepada diriku untuk tidak gagal lagi, nggak perlu, kayak ya udah jalani aja dan resilient itu aja sih, nggak usah kayak, kalau sekarang jujur waktu aku di fisika UGM juga aku nggak semudah itu gitu, aku juga cukup struggle, tapi yang bikin aku bisa lulus dan bikin aku dapat paper dan aku nulis paper dan aku bisa S2 di luar negeri itu ya karena resilient, dan aku yakin kalian juga pasti bisa gitu loh. Gitu sih. Yang penting terus nyoba. Kalaupun misalnya gagal bukan berarti udah beres gitu, udah beres semuanya selesai, enggak. Gitu. Apakah terjawab? Apakah ada pertanyaan lagi? Ayo nanya lagi dong. Lagi, ya. Wilda masih penasaran. Beasiswanya apa Mbak? Ini beasiswa bukan? Iya, beasiswa. Bagus. Beasiswa aku yang PDP. Gitu. Mungkin Cynthia mungkin mau nanya. Ya, Cynthia open mic coba. Ya. Mungkin aku mau tanya cara kebanyakan dari mereka belajar astrofisika itu gimana ya? Kayak apakah mereka itu aktif di kelas atau sering banyak latihan soal atau bagaimana? Oke. Kalau aku kan maksudnya kelas internasional ya, karena aku kelas internasional jadi bukan dari orang Italia doang dan bukan dari Eropa doang, tapi ada yang dari Amerika, ada yang dari mana India, ada yang dari Iran, banyak pokoknya mah. Cuman ketika aku ngelihat ya tiap orang beda-beda gitu, tiap country dia beda-beda, dan jujur kalau aku sendiri aku nggak culture shock sih karena aku udah biasa. Aku bukan tipikal yang emang suka nanya atau gimana, tapi yang penting tuh get along aja, nggak perlu kayak maksain. Kalau misalkan ada nanya ya nanya aja, nggak usah maksain harus nanya gitu, karena ya kita nggak perlu cari muka ya karena kita di sana niatnya belajar bukan cari muka gitu. Jadi ketika ditanya orang-orang di sana kayak gimana ya santai aja sih. Gimana ya, santai aja deh, jadi nggak ambisius gitu. Paling yang mau aku kasih tahu tuh adalah cara belajar mereka yang beda-beda.
Kayak misalkan kayak gini, aku lebih suka kalau belajar tuh pakai Obsidian, misalnya aku nyatet nyatet di laptop gitu, aku ngetik gitu. Terus habis itu temenku ada yang pakai iPad, temenku ada yang pakai pakai tulis tangan. Itu beda-beda, dan kita nggak bisa nyamaratain gitu. Jadi kita harus punya tahu cara belajar kita sendiri gimana gitu loh. Gak usah ngeliat ke orang lain, tapi fokus ke diri sendiri gitu sih. Jadi ketika kalian ke luar negeri, kalian jangan, atau di Indo atau dimanapun juga, kalian kalian nggak perlu ragu, santai aja, percaya diri aja gitu. Oke, apakah menjawab? Makasih Kak Jessica. Sama-sama. Adanya Mbak Cynthia siapa namanya? Mungkin mau nanya Alia, oh enggak. Atau yang dari cowok, Sobi mungkin mau nanya. Atau siapa? Hans. Enggak. Oke, tidak Nanyanya ada yang ya. Berarti kita kasih. astrofisika juga nggak apa-apa kok. Nanya tentang Oh ya, astrofisika juga astrofisika. nggak apa-apa. Ya. Meskipun tadi disclaimer di slide belakang sekali itu ya. Jangan yang susah-susah ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak ada lagi yang nanya mungkin? Tidak ada. Oke, kita kasih. Oh, belum, masih ada satu. Coba dikasih mic-nya. Ya. Masuk nggak, Jess? Masuk. Masuk. Izin bertanya ya, selama S2 ini kan banyak belajar dan menyikunya. Adakah sesuatu materi atau pembelajaran yang kamu pelajari gitu ya, ketika mbaknya paham dan mendapatkan aha momennya itu mengubah perspektif menjadi perspektif baru lagi? Namanya siapa? Zidan. Oke. Gimana, Jess? Kalau itu jujur semua matkul deh, jujur. Itu yang bikin aku seneng kuliah. Itu yang bikin aku pengen kuliah gitu loh. Karena ketika tadi ditanya, ada nggak matkul? Semuanya. Semua ya. Nggak. Ketika aku bilang informasinya itu bikin overwhelm, bukan berarti itu negatif. Informasi itu informasi positif, dan itu kayak, waduh, itu hal momen banget. Kayak misalkan contoh yang tadi ketika aku dapat project GWST, aku bikin programming Python dan sebagainya pakai data GWST, dan aku mempelajari itu sebelumnya. Kamu bisa dibayangin, cuman dari satu diagram kamu bisa ngerti banyak hal gitu loh. Dan itu tuh bukan, walaupun itu hal yang kayak, oh kan itu satu diagram doang. Ketika kamu ngulik dan kamu belajar itu sampai 2 bulan untuk ujian, itu tuh kamu bukan aha moment lagi, kamu kayak gitu ya, kayak oh ini tuh kayak gini gitu loh. Dan itu satu hal yang bikin aku tetap pengen pengen belajar gitu. Jadi susahnya itu yang bikin pengen belajar dan pengen gak nyerah gitu. Jadi ketika aku bilang capek, capek iya, susah iya, tapi dari capek dan susahnya itu ya itu adalah hasil dari belajarnya gitu. Jadi walaupun mungkin aku kesannya bikin demot gitu, tapi sebenarnya itu yang bikin terus-terusan pengen motivasi pengen belajar, dan bikin aku pengen PhD juga gitu. Gitu. Enggak sih, kamu nggak bikin demot sih. Tadi sama aja malah motivasinya. Oke. Yang lain pada demot apa motivation? Motivation, Sobi juga. Oke, masih ada pertanyaan lagi, Zidan mungkin? Atau mau dieksplor lagi? Ya boleh Misalnya, misalnya mau contohnya Kak gitu lah, apa gitu. Yang untuk yang seperti ya, pandangan terhadap alam semesta. Itu di observational cosmology. Yang secara Gimana? kita memahami pandangannya terhadap ilmu baru yang ketika kita memahaminya mengubah cara pandang filosofi kita terhadap alam semesta. Itu yang ingin saya tanya. Oke. Itu lebih ke observational cosmology sih bagi aku, yang tadi aku bilang flat universe. Karena aku gak akan ngasih detailnya karena aku belum lulus ya. Belum lulus, cuman
ketika mungkin Widu kalau misalnya bisa bantu aku. Jadi sebenarnya dalam kosmologi kita awalnya kita balik dari awal gitu. Kita coba rekonstruksi teoretikal secara matematikal kalau sebenarnya universe atau enggak atau kita bisa bilang apakah aku lupa tapi K-nya itu bisa lebih dari 0, kurang dari 0 atau sama dengan 0. Dalam arti kalau misalnya secara apa namanya secara literalnya gitu secara bahasanya itu apakah flat universe apakah flat universe atau apa satu lagi aku lupa. Yang K sama dengan 0 sama K kurang dari 0 aku lupa gitu. Nah itu bagiku kayak awalnya aku pikir kok flat universe ya, kok emang universe itu flat ya atau gimana ya gitu. Awalnya aku bingung gitu. Tapi selama ketika si apa namanya si profesor itu ngejelasin secara teoretikal, secara matematikal yang kelihatan rumit itu kayak oh ternyata jawaban ketika kamu pengen suatu jawaban yang besar itu tuh kita perlu proses yang kayak matematikal dulu gitu loh. Dan itu tuh yang bikin pandanganku terhadap alam semesta jadi berbeda tuh bukan karena kayak aku mengetahui satu hal yang besar, tapi aku mengetahui kalau semua itu berasal dari proses matematikal. Itu sih kalau bagi aku. Kak Widi mau nambahin nggak? Aku lupa lagi. Yang kayak sama dengan nol gitu. Ya, Kak Satria Widi ya. Ya, Kak Widi mau nambahin? Mungkin juga nggak bisa nambahin banyak ya karena terakhir belajar kosmologi juga pas skripsi S1 dulu sama Pak Mirza. Iya tadi udah ini sih guys, kayaknya yang aku tahu juga ya kan kita kalau nggak salah kayak terakhir diukur itu kayaknya kayak nggak bener-bener nol kayak 0, sekian tapi kalau kita ambil apa ketidakpastiannya juga kita practically masih kayak nol gitu kan. Terus kan ada yang -1 tuh apa sih kayaknya yang -1 ke arah hiperbola terus yang +1 ke arah sphere gitu nggak sih kalau nggak salah. Iya betul. Pokoknya curve space kan. Iya kalau aku juga cukup setuju dengan pandangannya aja sih karena sebagai fisikawan astrofisikawan yang kita akhirnya semuanya reduce ke persamaan matematik ya. Meskipun juga kadang mungkin word untuk dibalik lagi juga kadang karena kita kan biasanya juga masuk ke bidang ini karena suka dengan visualisasinya kan kayak dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kadang juga word juga buat kita take step back buat oh sebenarnya dari persamaan matematika itu tuh interpretasinya apa sih apa yang kita bisa bayangin terjadi. Meskipun kadang itu juga kadang cukup susah karena nggak semua hal yang abstrak itu bisa divisualisasikan di 3 dimensi kita yang terbatas ini. Tapi ya kadang mungkin word juga buat sambil dibayangin satu sama lain. Kadang kan kita juga emang karena suka ngebayangin dan ngelihat video-video astrofisika itu kan. Tapi benar intinya emang penting banget buat kadang bisa ngeabstraksi dan supaya ya itu biar bisa dapat lebih banyak insight karena dari persamaan matematika itu kadang ternyata banyak banget yang bisa didapetin. Setuju. Oke, dulu Widi dibimbing Pak Mirza ya? Iya Bu. Temanya kosmologi. Dulu campuran sih partikel sama kosmologi jadi kayak tentang neutrino gitu terus model partikel tertentu terus ntar ada neutrinonya kemudian ngelihat efek kalau model itu benar ntar efek neutrinonya terhadap kosmologi di awal semesta bakal kayak gimana apakah sesuai dengan yang kita amatin sekarang atau ternyata nggak sesuai kalau nggak sesuai kan berarti teorinya terfalsifikasi gitu kan semacam itu. Sama Pak Apriyadi Brin juga ya? Iya sama Pak Apriyadi. Teman saya. Oke, terima kasih Mas Widi udah nambahin. Kalau Zidan sendiri mau aman? Oke, masih ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada berarti karena udah jam 10 waktu sini dan jam 5 waktu Jess ya. Berarti ya. Kita kasih applause dulu. Thank you.
Dan kita Makasih. say bye ya, say goodbye ya mungkin. Makasih dan Terima semangat kasih. semuanya. Dadah. Dadah.